kenapa demi yang namanya demi kebaikan, terkadang orang rela melakukan berbagai macam cara demi yang katanya demi kebaikan. Kita ambil contoh, terkadang orang bilang sekali-sekali nggak apa-apa bohong demi kebaikan. Dan yang paling parah yang pernah saya tahu, kadang demi kebaikan sebuah negara, perang itu jadi alasan untuk sebuah kebaikan. Lalu sebenarnya apa kebaikan itu? Dan sebenarnya apa yang salah dan sebuah kata kebaikan? Tapi kenapa perang pun ditunjukkan dengan alasan demi kebaikan? Sebenarnya apa yang salah dan kebaikan ini? Hanya saja setidaknya itu cukup bagi saya untuk menjelaskan pertanyaan tentang banyak yang cinta damai tapi perang semakin ramai. Kenapa itu bisa terjadi? Hai lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan kami Terunpan Channel dalam pembahasan makna dan arti cinta. Lovers, dalam perjalanannya cinta dan obsesi itu sangat sulit untuk dibedakan. Kenapa? Karena baik aja tidak cukup untuk menunjukkan kalau itu adalah cinta. Kenapa? Karena obsesi juga lahir dari hal-hal yang baik, seperti rasa ingin memiliki, menyayangi, merawat, dan menjaga objek. Yang terkadang, walaupun kamu sudah mengenal ikhlas, itu belum bisa disebut cinta. Saat obsesi kamu lebih tinggi daripada ikhlas. Saat ikhlas tidak bisa mengimbangi obsesi, itu menurut saya belum layak untuk dikatakan cinta. Kenapa? Karena saat tanda-tanda obsesi seperti rasa ingin memiliki, menyayangi, merawat, dan menjaga, saat dia tumbuh dengan begitu besar, dia akan menguasai kamu. Kamu sadari atau tidak, itulah yang akan terjadi. Jadi bagaimana solusinya? Salah satunya adalah dan kita mengenali tanda-tanda obsesi. Sebenarnya bagaimana obsesi itu? Untuk lebih detailnya, yuk kita simak. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini sebagai dukungan kalian atas berkembangnya channel ini, agar kami lebih bersemangat dalam berbagi pengetahuan tentang cinta dan obsesi. Dan perlu kalian ketahui kalau video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, dan kita hanya melanjutkan yang belum sempat disampaikan pada video sebelumnya itu. Tanda-tandanya yaitu yang ke-19, relatif mengandalkan kata demi kebaikan. Sobat lovers, pernah kepikiran enggak? Kenapa demi yang namanya demi kebaikan, terkadang orang rela melakukan berbagai macam cara demi yang katanya demi kebaikan. Kita ambil contoh, terkadang orang bilang nggak apa-apa lah bohong, sekali-sekali nggak apa-apa bohong demi kebaikan. Kadang juga seseorang rela menjatuhkan lawan bisnisnya demi kebaikan bisnisnya sendiri. Contoh lain, kadang demi kebaikannya sendiri seseorang rela untuk nipu. Dan yang paling parah yang pernah saya tahu, kadang demi kebaikan sebuah negara, perang itu jadi alasan untuk sebuah kebaikan. Lalu sebenarnya apa kebaikan itu? Dan sebenarnya apa yang salah dan sebuah kata kebaikan? Padahal kalau kita telaah, arti dari kata sebuah kebaikan adalah perbuatan yang berdampak positif bagi sekeliling kita. Tapi kenapa perang pun ditunjukkan dengan alasan demi kebaikan? Sebenarnya apa yang salah dan kebaikan ini? Sebenarnya kalau menurut saya, jawabannya cukup simpel. Menurut saya jawabannya itu adalah cuma kata cinta. Kita terlalu terlena dengan kata cinta. Kita terlena dengan kata yang sebenarnya kita sendiri tidak tahu artinya. Kita tidak tahu apa arti dari kata cinta.
Tapi kita malah justru menggunakan kata cinta ini untuk diri kita sendiri. Kita selalu menggunakan kata cinta dan kata kebaikan demi untuk meraih keuntungan. Mungkin sebenarnya teori dan analisa tak saya tentang cinta pun bukan hal yang terbaik, bukan pengertian yang sebaik-baiknya. Hanya saja setidaknya itu cukup bagi saya untuk menjelaskan pertanyaan tentang banyak yang cinta damai tapi perang semakin ramai. Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena kita tidak bisa membedakan mana cinta dan mana obsesi, yang sebenarnya hanya dipisahkan oleh satu kata, yaitu ikhlas. Ikhlas itu yang hampir tidak ada pada diri kita. Yang ke-20, mendikte atau diktator. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang haus akan penghargaan, selalu merasa ingin dihargai, atau juga pada orang yang merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Seperti senior pada junior, ayah pada anak, guru pada murid, dan seterusnya. Mereka selalu memiliki rasa senioritas, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih tinggi, dan merasa yang lain itu adalah lebih rendah dari dia. Yang ke-21, posesif. Apa itu posesif? Posesif adalah sifat yang membuat orang merasa menjadi pemilik. Sebenarnya ini adalah hal yang bagus. Itu menunjukkan kalau dia adalah yang peduli pada suatu objek. Hanya saja masalahnya di sini adalah posesif menunjukkan rasa yang berlebihan. Dan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak ada yang baik, apapun itu. 22, ingin menguasai. Ingin menguasai dan posesif itu sebenarnya serupa. Sekilas tidak ada bedanya. Hanya saja kalau posesif itu identik dengan satu objek, sedangkan ingin menguasai itu identik dengan keseluruhan. Jadi intinya ingin menguasai di sini maksudnya adalah serakah. Ya, lebih tepatnya dibilang serakah. Yang ke-23 adalah suka berdebat. Suka berdebat adalah salah satu tanda orang yang terobsesi yang paling kentara. Kalau dari segi tujuan sebenarnya ini adalah baik. Orang yang suka berdebat biasanya punya tujuan ingin merawat dan menjaga suatu objek dari objek lain. Dia ingin menjaga kebaikan. Dan selalu menggunakan kata kebaikan. Walaupun sebenarnya caranya adalah salah. Karena tidak ada yang benar dalam berdebat. Kenapa? Karena yang ada dalam berdebat itu adalah mencari pembenaran, bukan kebenaran. Debat itu identik dengan kebohongan dan keras kepala, yang hampir tidak ada kata-kata yang benar dari sebuah perdebatan. Karena yang dimunculkan di situ hanyalah ego sendiri, yang walaupun dia tahu kalau itu salah, dia akan tetap menganggapnya itu benar. Yang penting satu tujuan, dia menang. Itu debat. Yang ke-24, cenderung egois. Kenapa Anda orang yang terobsesi itu cenderung egois? Karena sifat dasar egois itu menggebu-gebu. Menggebu-gebu dalam mencapai tujuannya, dalam mencapai target. Sehingga apapun yang menghalangi tujuannya, dia tidak akan suka dan itu. Dan mengalah itu adalah salah satu hambatan dalam mencapai tujuan. Jadi ya jalan satu-satunya egois. Karena dan begitu apapun di depannya dia bisa tabrak. Yang ke-25, mudah terbawa emosi atau baper. Sebenarnya baper ini adalah suatu hal yang sangat manusiawi. Karena itu yang membedakan kita dengan batu, kayu, dan benda-benda mati lainnya. Hanya saja kamu harus hati-hati kalau sudah mulai terlalu baper. Orang salah ngomong sedikit marah, orang salah ngomong sedikit nangis. Pokoknya orang itu nggak boleh salah. Orang itu nggak boleh salah ngomong, nggak boleh salah gerak, nggak boleh salah apa-apa. Karena itu akan menyinggung perasaan dia. Itu salah satu tanda orang yang terobsesi. Jadi hati-hati dan baper.
karena itu bisa menunjukkan kalau kamu sedang terobsesi pada satu objek. Tinggal kita lihat saja apa yang disebutkan oleh orang tersebut. Kalau kita merasa tersinggung dengan setiap apa yang dia katakan tentang suatu objek, sudah netok, kamu terobsesi. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Dan untuk yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin lancar, hidupnya semakin membaik, dan bisa mendapatkan cinta seperti apa yang diinginkan. Dan jangan lupa juga kritik, saran, dan pertanyaan jangan lupa tinggalkan di komentar ya, biar kami bisa tahu dan bisa sharing dan kalian tentang pengetahuan kami. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.